Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Julia Aurakasih, absen 26, kelas 10 perhotelan 8. Yang pertama, pengertian komunikasi dari 3 ahli. Yang pertama, Harlord Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media tertentu. Kedua, menurut Carl Howland, komunikasi adalah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan stimulasi tertentu. Yang ketiga dari Wilbur Scram. Komunikasi adalah proses berbagai makna dan informasi antara dua pihak atau lebih. Dari saya sendiri, komunikasi adalah proses berbagai informasi dan makna antara individu atau kelompok melalui berbagai cara dan simbol yang dipahami bersama, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan pemahaman. Yang kedua, ada unsur komunikasi. Unsur 1, 2, 3, anjing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada 7. Yang pertama ada komunikator atau sender, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kedua ada pengodean atau encoding, itu proses pengubah ide menjadi simbol. Yang ketiga ada pesan atau message, yaitu informasi yang dikirim. Yang keempat ada media atau channel, itu cara penyampaian pesan. Yang kelima itu ada pengodean atau decoding, yaitu proses memahami simbol menjadi ide. Yang keenam ada komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima pesan. Yang ketujuh ada umpan balik atau feedback, yaitu respon terhadap pesan yang dikirim. Yang ketiga ada jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi tertulis. Adalah penyimpanan informasi melalui tulisan seperti surat, email, atau pesan teks. Yang kedua ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu penyampaian informasi melalui percakapan langsung seperti berbicara atau presentasi. Yang pertama, komunik satu arah. Komunik satu arah adalah informasi yang hanya mengalir ke satu pihak ke pihak lain tanpa umpan balik seperti pengumuman atau instruksi. Yang kedua, ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah informasi yang mengalir antara dua pihak dengan umpan balik, seperti diskusi atau percakapan. Selanjutnya, ada jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak mengikuti aturan resmi seperti percakapan santai dengan teman, atau mengobrol bersama teman. Ketiga, ada komunikasi formal. Komunikasi formal itu mengikuti aturan resmi seperti laporan atau rapat formal atau presentasi kantor. Komunikasi non formal adalah komunikasi yang tidak resmi tapi mengikuti struktur tertentu seperti pelatihan atau workshop. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi antar anggota dalam satu kelompok, contohnya rapat tim. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini komunikasi antara organisasi atau kelompok dengan pihak luar, contohnya komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Faktor yang mempengaruhi proses komunikasi itu ada 6. Yang pertama, ada keragaman budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan. Yang kedua, ada kesalahan dalam menerima pesan. Salah mengartikan pesan dapat menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang ketiga, ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan memproses pesan. Yang keempat, itu ada emosi. Emosi dapat menyebabkan cara seseorang mengirim atau menerima pesan sehingga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ada latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ini dapat mempengaruhi cara orang memahami pesan. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu ada 6. Yang pertama, berbicara secara jelas. Berbicara secara jelas menggampangkan pesan dengan bahasa mudah dipahami. Yang pertama, ada berbicara dengan jelas. Contohnya, menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dan dipahami. Yang kedua, berbicara dengan tersenyum. Ini membuat dan menunjukkan keramahan dan kesabaran membuat lawan bicara terasa nyaman. Ketiga, ada berbicara secara interaktif. Berbicara secara interaktif ini menyebabkan lawan bicara terasa dihargai. Yang terakhir, berbicara secara sopan. Berbicara secara sopan ini menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kita dan membuat lawan bicara menjadi lebih efektif dan hubungan antara lawan dan kita tuh semakin baik. Yang keenam, ada komunikasi dengan pelanggan dan kolega. Komunikasi dengan pelanggan itu contohnya seperti mendengarkan kebutuhannya, memberikan informasi yang jelas, menunjukkan kesabaran, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, berbicara dengan kolega. Cara berbicara dengan kolega itu berbicara terbuka, mendengarkan pendapat, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan bekerja sama. Tujuh, dan yang terakhir, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu komunikasi yang terjadi antara orang-orang dari budaya yang berbeda.
Contohnya komunikasi antara orang Amerika dan Jepang, komunikasi antara orang Indo dan Arab, komunikasi antara orang Indonesia dengan Cina, dan lain sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata dan ada kata yang tidak mengenakan. Terima kasih.